Begitu pelaku pembakaran janda berujung tewas, yakni berinisial ATS, warga Dusun Sentololor, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo diturunkan dari mobil tahanan Polres Kulon Progo, memasuki gelar reka ulang. Tiba-tiba, anak korban berinisial A langsung menyerang dan memukul pelaku sebanyak 2 kali pada bagian wajah. Namun berkat kesigapan petugas, anak korban warga Dusun Tawang, Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan Kulon Progo ini langsung diamankan menjauhi tempat reka ulang. Anak korban yang tersulut emosi sempat memaki tersangka. Saat dibawa petugas menjauh dari lokasi rekonstruksi, A mengaku merasa geram dan ingin meluapkan rasa dendamnya. Pasalnya, sang ibu, Catur Atminingsih, meninggal dunia dan kini ia harus hidup seorang diri. Iya, kan aku ngomong pertama keluarga ini, nggak usah melakukan kayak gitu, Mas. Meski sempat diwarnai keributan, rekonstruksi kasus tetap berjalan lancar dengan disaksikan ratusan warga. Tersangka ATS memperagakan 25 adegan di lokasi pembakaran. Di antaranya adalah saat tersangka menyiram bensin ke tubuh korban, kemudian membakarnya dengan korek api. Rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan guna melengkapi pasal unsur-unsur tindak pidana. Bahwa dalam penyidikan tindak pidana kita harus pembuktiannya adalah harus scientific investigasi. Jadi tidak asal-asalan, apalagi dalam hal ini korban meninggal dunia. Rekonstruksi ini adalah untuk melengkapi pembuktian kami, untuk melengkapi unsur-unsur pasal tindak pidana, ataupun juga menggali hal yang belum tergali pada saat proses berita acara pemeriksaan di kantor. Sehingga melengkapi unsur-unsur pembuktian, dan inilah salah satu cara untuk menuju ke pembuktian penyidikan yang scientific investigasi. Ya, kita kan mau mencari fakta yang ada sebenarnya seperti apa. Memang nanti pasal yang disahkan oleh penyidik nanti kan ini sebagai pendukung. Nanti dengan ada rekonstruksi ini kan baru kelihatan apakah nanti ini motifnya, apakah ini mengarah kepada pembunuhan berencana atau sebagainya. Dengan rekonstruksi ini sedikit kita terlihat seperti itu. Untuk saat ini tersangka dikenakan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, dan 351 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kita dampingi dari awal kemarin penangkapan, kemudian hari ini rekonstruksi kita juga dampingi. Jadi nanti terkait fakta-fakta hukum di lapangan nanti kita buat di persidangan apakah memang benar pembunuhan itu direncanakan atau memang ada unsur ketidaksengajaan atau ada situasi yang mendesak mengakibatkan harus terjadi pembunuhan itu. Jadi ada rentang waktu antara kejadian dengan kematian itu membuktikan nanti kita olah apakah memang kematian itu akibat dari pembakaran itu atau akibat dari yang lain. Seperti diketahui, Catur Atminingsih menjadi korban pembakaran yang dilakukan tersangka ATS di sebuah jalan desa tak jauh dari rumah korban. Akibatnya, korban menderita luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Wates, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama hampir 2 bulan. Usai menjalani rekonstruksi di lokasi pembakaran, dilanjutkan dengan rekonstruksi ke lokasi pembelian bensin di warung dekat rumah tersangka di wilayah Sentolo, Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sakti Ahmadi, Adi TV.